Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wa ulama wal wali wa Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Bangki Haji Gandeng dan Masuri bin Sastro Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Iwan Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa bener dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, ibu-ibu jamaah sadayana Gerumbul Batu Karet, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah pengajian yang insya Allah akan dilaksanakan Rebo sore, yang semoga senantiasa tungkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumaberna ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang perdana, kesempatan pertama ieu urang sadayana pertama hampura untuk bisa bahasa Sunda nu alus, paling ya Indonesia ya, mungkin banyak bahasa Indonesianya daripada banyak bahasa Sundanya. Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, paham semua nggih? Jadi mohon maaf sebelumnya, karena memang kami lidahnya lidah Jawa, meskipun paham Sunda, tetapi tetap untuk ngomong itu mungkin pasti ditertawakan ya.
Jadi untuk yang pertama kali ini, ibu-ibu duduk di sini ini bukan suatu kebetulan, bukan suatu ujuk-ujuk, bukan suatu yang tiba-tiba, bukan. Duduknya kita semua di majelis ini semua sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggariskeun poe Rebo tanggal sabraya 3 September jam 4 sore urang sadayana dikumpulkeun ku Allah eta geus tertulis kabeh. Buktinya kita berjalan ke sini itu pun juga menggerakkan Gusti Allah. Coba sebelum kajian ini dimulai, ada 2 hal pertanyaan di dalam hati yang harus dijawab oleh masing-masing hati. Yang pertama, sudahkah ada iman di dalam hati kita, di dalam hati panjenengan, bahwa semua apapun pergerakan alam semesta seisinya dan termasuk diri kita itu sudah ada iman bahwa yang menggerakkan, yang berperan hanyalah hidup Allah. Satu itu. Yang kedua, sudahkah ada pertanyaan di dalam hati? Adakah keinginan dalam hati ini untuk berjumpa Allah ketika masih hidup di dunia? Ataukah angan-angannya nanti? Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia, mohon maaf, buta mata hatinya terhadap dia Allah yang disembah, maka di akhirat cek sunana teh komo. Bener komo. Apalagi. Karena apa? Coba renungi diri kita, masyarakat sebagian besar atau mungkin di dunia ini, bagaimana kondisi hatinya selama ini beribadah? Sudahkah mengenal Tuhannya? Sudahkah dalam beribadah ada perjumpaan rasa dengan Tuhannya selama ini? Coba ibu-ibu renungi dalam hati 2 pertanyaan itu. Karena itu akan menjadi pondasi kajian kita yang gak tahu sampai kapan. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 2 tahun, bisa 20 tahun, wallahu alam. Bagaimana ridhonya Allah? Yang 2 hal itu harus menjadi pondasi dalam hati kita. Terus tanamkan agar apa? Perjalanan ilmu ini akan menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, kami fokusnya adalah bagaimana kajian ini adalah mengajak hati kita panjenengan semua untuk bertuhan Allah Subhanahu, untuk mengenal Allah. Fokusnya itu. Karena tujuan untuk mengenal Allah itu panjang. Mas, kok bisa kajian baru pertama kok sudah dikenalkan dengan makrifat? Bukankah itu ilmunya sudah tinggi? Tidak. Justru makrifat itu adalah dasar awal beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama justru harus mengenal siapa Tuhannya. Jangan kebalik. Karena sudah Rasulullah di dalam berdakwah di Mekah tidak ngajari sholat dulu, enggak. Di Mekah Rasulullah mengenalkan Tuhannya Allah dulu. Sholat itu baru ada perintah ketika di Madinah. Artinya apa? Kita pun sebagai umatnya Kanjeng Nabi harus tahu dulu siapa yang disembah. Bu, umurnya berapa ini Bu-ibu? Ada yang umurnya 20 ada? Enggak ada.
Ini kayak 20 ibunya. 23 kayaknya ini. 30 ada 30. Yang 30-an ngacung. 1. 40 ayah 40. 40 aduh sekolot kolot ya. 50. Wah jenuh. 60 ayah 60. Gini semangat tuh. Siga bangga. Yes ya. Nu kolot ayah, nu ngora Ayeuna tatanya deui ibu-ibu nyaho anjok iraha umurna. Aya nu bisa jawab sampai kapan umurnya? Enggak tahu. Berhubung enggak tahu mau sampai kapan umurnya, berarti lekas-lekaslah kembali kepada Gusti. Kembali itu artinya sadar bertuhan Gusti Allah sebelum maut dijemput. Biar apa? Biar kita tahu jalan hidup kita, Bu. Biar orang teh nyaho tujuan hirup. Ya. Mohon maaf. Ya. Mangga Ibu. Ini semua dari Batu Karut atau ada yang lain? Yang jauh mana? Surabaya ya Allah ya. Oke, saya ulangi ya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama kudu nyaho saha Tuhan. Tuhana kudu kenal Gusti Allah. Mas, bagaimana cara mengenal Allah? Nah, nanti kita jelaskan dalam kajian kita berikutnya. Pertanyaannya, ibu-ibu sudah beribadah selama 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Sudahkah kenal Allah? Sudahkah kenal Allah? Belum. Kalau sudah, tak tanya lagi, Allahnya yang mana? Di atas sana? Jauh banget ya. Berarti Allahnya bertempat. Padahal jelas dikatakan dalam Al-Quran, Allah itu laisa kamislihi, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Nah nanti pelan-pelan. Yang penting pertama kali ditanamkan dalam niat perjalanan ilmu ini, yang pertama adalah ibu-ibu harus ada niat. Yang mana niat dalam hati itu harus engkau nyatakan. Niat belajar ilmu ini datangnya dari Gusti Allah. Boga niat kadieu ge nu nanamkeun Gusti. Coba renungi, kok aku tiba-tiba pengen punya niat kesini ya? Apa karena nggak enak sama Bu Gadus? Apa karena nggak enak ku batur? Apa karena hayang naon? Ya, tolong. Niat heula kudu diluruskeun. Datanglah niat eta semata-mata bukan muncul dari diri, tetapi datangnya sing merek Gusti Allah. Berarti kalau merek Gusti Allah pasti sudah diridhoi Gusti Allah. Mungkin kadituna lempangna enak. Yang kedua, mudeng enggak mudeng apa yang kami sampaikan, tolong diam dulu, resapi, renungi. Kalau sudah sampai rumah, tolong diangen-angen. Nanti akan masuk dengan sendirinya. Karena apa? Ilmu ini tidaklah sulit, tidak berat sebenarnya. Yang berat adalah hawa nafsu kita. Karena mohon maaf, dalam perjalanan ilmu ini pasti setan pun juga akan ikut membisiki. Awalnya ayat 60 ya. 60. Lama-lama minggu kedua jadi 50. Besoknya lagi jadi 40. Terakhir jadi 10. Nah eta guys, eta ciri keleh ku setan. Bu, monggo semangat ya.
Mohon maaf, bukan saya yang memuji Simbar ya. Simbar itu sudah semangat ibu-ibunya dari tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021 sudah hampir sampai sekarang semangat. Karena apa? Tadi niat dalam hatinya hanya dari Allah untuk Gusti Allah. Nah, itu. Selanjutnya, apapun yang kami sampaikan ke depan itu adalah kaitannya dengan babakan ruhaniyah. Ya, yang kami bahas babakan ruhaniyah, ruh. Kami tidak membahas tentang jasmaniah. Jasmaniah itu syariat, Bu. Saya yakin ibu-ibu syariatnya sudah baik, sudah cukup. Ibu-ibu bisa wudu? Bisa. Ya gitu. Harus dipelajari berkali-kali ya gitu. Cara wudu ya seperti ini. Tapi sudahkah tahu makna dari wudu? Sudahkah tahu hakikat dari wudu? Itu yang harus kita pelajari ke depan. Ibu-ibu sudah tahu cara sholat? Bi awal takbir wa akhiru bisalam. Mau dipelajari bertahun-tahun ya seperti itu ilmunya. Tetapi sudahkah tahu ilmu hakikat tentang sholat yang menjadikan rohaniyah kita baik di mata Allah? Itu yang akan kita kejar. Maka mengapa kami memang tidak mengajarkan babakan syariat? Karena kami rasa sudah cukup. Dan mohon maaf, usia kita tidak tahu sampai kapan lagi. Sedangkan yang akan mempertanggungjawabkan ruhaniyah itu adalah ruhaniyah kita. Jasmaniyah kita akan masuk ke dalam liang lahat. Yang mempertanggungjawabkan diri kita yang sejati, yaitu ruh, yang akan terus abadi memasuki dunia akhirat, dunia sampai dengan akhirat itu. Maka bagaimana umur kita yang tersisa ini kami mengajak, ayo dandani hati, memperbaiki hati, membersihkan hati pelan-pelan semampunya sak diberekna Gusti Allah sampai ditekankan waktunya untuk berjumpa dengan Gusti Allah. Yes. Ini bisa dipegang, Bu? Udah ya? Udah bisa diikuti nggih? Bisa ya. Meskipun usia sudah 60, semangat ya. Saya yakin ibu-ibu paham. Apa yang kami sampaikan meskipun 60, saya yakin paham. Ya. Karena apa? Datangnya ikhlasnya dari hati, menerimanya pun juga dari hati. Bu, ingat di dalam perjalanan zaman dulu itu ada yang namanya Nabi Nuh. Ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh itu memiliki kapal yang Allah memerintahkan untuk membuat kapal di waktu yang kemarau di pucuk gunung. Ternyata akan ada banjir bandang yang sangat membahayakan. Pertanyaannya, kok mau orang-orangnya Nabi Nuh itu ikut membantu membuat kapal? Kan aneh ya, Bu ya? Ibu-ibu pun juga sama. Harusnya enak-enak di sawah metik timun ya, menang duit ya. Di sini malah kalah cangkel ya. Aneh juga itu. Harusnya ibu-ibu jeng incu ya. Kok kudu capek-capek ke masjid? Aneh. Bu, apapun yang kita hadapi saat ini, tolong segeralah masuklah ke dalam bahtera kapalnya Nabi Nuh. Apa itu? Yaitu ad-dinut tauhid. Ajaran yang akan kami sampaikan ini laksana kapal. Laksana kapal yang mana jika kita masuk ke dalamnya akan diberikan keselamatan oleh Allah dalam mengarungi bahtera dunia dan akhirat. Boy, jangan dikira dunia itu banjir. Banjir tidak hanya air saja, Bu. Banjir di dunia itu wujudnya adalah kesenangan dunia itu juga banjir. Tetangganya punya motor ya, kelabakan. Besoknya lagi punya emas mentereng, kelabakan. Itu kebanjiran. Ngap-ngap gitu. Enggak aman dia. Hatinya tidak aman. Terus ditambah lagi habis itu beli mobil. Wah, wis tambah
rungkat deh. Ya. Maka apa Bu? Ketika kita masih hidup di dunia, ayo kita selamatkan hati kita masing-masing. Pertanyaannya, masihkah engkau di dalam neraka atau sudah masuk surga di dunia ini? Jangan mikirin nanti itu gimana sekarang. Kalau sekarang hati kita sudah terbebas dari cek sundanateh pinarakaen dan sudah tatmainul qulub, otomatis nanti di akhirat sudah otomatis ya. Maka sekarang ayo kita cek dulu sebelum kita masuk ke babakan ilmu ini. Hati kita sudahkah di dalam ketenangan? Apa masih jenuh nelangsakna? Bapakna biasanya punya uang 1 juta, ini pulang-pulang cuman bawa uang 100.000. Walah, gimana dunia nggak bolak-balik ya. Bapaknya biasanya ke rumah itu penuh kasih sayang, nyampe rumah besengut. Ibunya juga gitu, besengut juga. Akhirnya papa saya, itulah yang dinamakan neraka keluarga. Mohon maaf, ayo dengan belajar ilmu ini insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan adem. Nanti suami akan mengikuti dengan sendirinya. Yang penting ibu-ibu hatinya dikondisikan dalam keadaan hati yang tatmainul qulub, hati yang bahagia. Gimana caranya? Nanti ada ilmunya. Karena apa Bu? Materi ini sebenarnya sangatlah panjang. Bahkan kalau mohon maaf kalau di Simbar itu dimulai dari dasar-dasar. Nanti kita di sini juga sama. Dasar-dasar tauhid terlebih dahulu. Apa dasar-dasar tauhid? Yaitu mengenalkan siapa diri kita, siapa asal kita, dari mana, dan akan kembali ke mana. Ini yang akan kita bicara pertama dulu. Terus yang kedua, kalau sudah ke situ kita sadar akan kemana, maka kita dibekali yang namanya rukun Islam. Kita bahas hakikat syahadat, ya, tidak hanya diucapkan secara lisan saja. Nek mengucapkan mah budak letik teh cek sundana teh gampang, tetapi praktekna saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Nyatanya buktinya bagaimana? Saya bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah. Prakteknya seperti apa? Nah ini akan kita kupas satu persatu. Maka perjalanan ilmu ini sebenarnya masih sangat panjang. Belum syahadat, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan naik hajinya. Ya. Terus baru rukun iman kepada Allah sampai rukun yang ke-6. Baru ditambah lagi nanti materi hakikat tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Ini pokok. Karena apa? 20 sifat wajib Allah inilah jalan untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau sudah 20 sifat wajib bagi Allah, kita kenalkan caranya zikir, yaitu cara untuk berjumpa dan makrifat kepada Gusti Allah. Kalau sudah di situ mateng, dasar-dasar tauhid mateng, baru masuk ke dalam kitab hikam. Kitab hikam itu adalah untuk pelanjutan, tingkat lanjutan. Tingkat yang sudah hati tinggal menata saja, tinggal menyempurnakan. Ya. Itu ada 117 pasal. Kalau Simbar itu sudah sampai ke 54. Berarti perjalanannya butuh 4 tahun sampai dengan hikam pasal 54. Ibu-ibu gak usah mikirkan, aduh masih lila. Gak usah, nikmati aja. Yang penting ibu-ibu sudah mau masuk ke dalam kapal. Kalau sudah ada hati keinginan masuk dalam kapal, tidak akan mundur satu jengkah pun, tidak akan lompat ke dalam air, ya, tetap berada di dalam majelis ini istiqomah, insya Allah akan disampaikan oleh bahtera itu untuk menuju, yaitu berjumpa dengan Gusti Allah. Nah ini Bu,
Ini baru mukadimah nggih. Karena memang harus kita kasih kisi-kisi dulu pemahaman ya. Bu, coba renungi. Di dalam hati kita ini ada yang namanya jasad. Diri kita memiliki yang namanya jasad. Di dalam jasad ada ruh. Betul ya? Ada jasad, ada ruh. Di dalam ruh, di situ ada hati. Hati itu di dalamnya lagi ada rasa. Dan rasa itu di dalam lagi ada iman. Di dalam iman itu semua dikendalikan oleh hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran apapun perjalanan hidup kita, baik enak, susah, senang, taat maupun maksiat, itu semua sudah dikuasai, digerakkan, dilakukan oleh hidupnya Gusti Allah. Maka ibu-ibu, jika masih ada di dalam hati, Mas, saya masih sering nelangsa, saya masih sering sedih, saya masih sering marah sama suami. Masih ada yang marah-marah sama suami? Masih ada ibu-ibu yang masih membantah suami. Masih ada ibu-ibu yang ngawani ke suami. Apakah itu yang dinamakan surga? Ayo. Maka Bu, ayo ibu-ibu, tolong niatkan hati, nanti pelan-pelan kita kupas. Pelan-pelan kita kupas. Karena prosesnya adalah, pertama adalah pembersihan hati. Tidak mungkin ketemu Allah dalam hati yang masih kok. Maka prosesnya adalah ke depan, yaitu gimana caranya, dikasih caranya, diberikan metodenya, bagaimana membersihkan hati kita. Yang tadinya suka ghibah, masih sok ayah. Resep ya Bu ya? Resep lah pokoknya lah. Bari arisan ya, bari ngariung metikan apa itu? Kangkung. Ngenah pokoknya. Bu, tanpa engkau sadari, jika engkau itu terus-terusan engkau lakukan, itu semakin menjadikan hatimu penyakit. Penyakitnya jasmani gampang nyembuhinnya. Penyakit rohani banyak yang orang gak sadar. Betul, ngerti-ngerti sudah parah, sadarnya ketika ajal sudah menjemput. Hesek matina. Gini kita hesek, ya hesek, ndak masih ayak juga masa. Nukudu diselesai. Makane lamun hayang meninggal kita suhudul khotimah, meninggal yang baik, kuncinya adalah di dalam hati kita. Harus belajar ya Bu ya. Dibuka dulu ini mindsetnya ya. Pikirannya dibuka dulu. Oh iya, orang teh ngaji iya lain hayang niatna kira-kira lamun ngaji ke Mas Fikisi tambah penghar teu moal. Da urang kieu keneh gitu. Masalah rezeki ulah dikhawatirkeun. Ulah niat ngaji ka dia minta amalan moal derek. Amalannya adalah gimana hati kita bisa bersih. Karena apa? Yang namanya orang masih gelap dunia, cinta dunia, pasti menghalalkan segala cara. Makanya orang tembong Bu, jamaah tembong itu ada yang sakit ya. Tanpa sengaja sakitnya itu adalah kasilung, nyawak kasilung, dibawa ke Bangli. Di situ tuh ke asnanya nggak ngerti, nggak inget,
ke salaki pamajikan itu inget, ke bapak mertua kesahak terus inget. Karena kasilung ya. Bangli pun ini nggak sakit gitu ya. Terus kemudian manggil saya. Baru saya datang, inget siapa ini? Mas Vicky loh. Kok inget? Iya, inget katanya. Nah, setelah itu berbondong-bondong orang Tembong itu datang ke rumah minta tetambah. Justru pas pengajian malah tak marahin. Dikiranya saya itu Tuhan, bisa menyembuhkan, bisa nambaan, ya. Saya ini sama dengan jenengan, hanya makhluk biasa. Rasulullah pun juga mengatakan, aku ini manusia biasa, sembahlah apa yang aku sembahlah. Siapa yang aku sembah? Puja-pujilah siapa yang aku siapa, yaitu hidupnya Gusti Allah. Tuh. Makanya sebelum itu kejadian tak kasih tahu dulu, jangan seperti orang Tembong malah tak marah, minta cai ya. Tak marahin Bu. Karena apa? Misi kami adalah bagaimana jenengan yakin langsung terhadap Gusti tanpa perantara. Itu. Imannya itu betul-betul iman yang ihsan, iman yang betul-betul hak, tidak ada keraguan terhadap Tuhannya. Kenapa selama ini kita ragu? Karena kita mohon maaf masih buta terhadap Gusti. Makanya minta tolong. Nah ini apa yang kemarin salah? Enggak salah. Mas, saya kemarin masih enggak salah. Justru saat ini kami mengajak untuk mengupgrade, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan intelektual, meningkatkan kecerdasan hati dan pikiran agar apa? Cerdas terhadap Gusti Allah. Kalau orang cerdas gampang dibohongi enggak? Enggak ada orang yang ketipu, dibohongi, sudah enggak. Karena apa? Sudah paham siapa Tuhannya secara langsung. Pun ini sudah setengah jam mukadimah, kita langsung ke materi pertama nggih Bu nggih. Tadi mukadimah sudah bisa diterima ya? Sudah punya gambaran ke depan nggih? Kalau punya gambaran berarti ayo semangat. Kita semangat, ya saya semangat untuk mengingatkan diri saya sendiri, juga untuk kita semuanya. Karena apa? Yang berbicara, yang mendengarkan sama-sama senggerakkan Gusti. Itu kuncinya. Harus ada iman di dalam hati. Saya pun juga nggak boleh ada iman. Aku yang punya ilmu, aku yang mematahan, nggak boleh. Jika hatiku masih seperti itu, berarti hatiku masih gelap guli. Hatiku pun juga harus melepas pengakuan aku yang berilmu, aku yang ngomong, aku yang bisa, aku yang hebat. Ibu itu pun juga harus aku lepas. Ibu-ibu pun juga sama. Di dalam proses kajian nanti, ibu-ibu harus menggunakan rasa iman. Lihatlah siapa sih di balik semua ini. Siapa yang menggerakkan lidah, siapa yang maha ilmu, siapa yang maha menggerakkan dan menguasai. Bukan fikih makhluk, tetapi sejatinya di atas semua ini adalah hidupnya Gusti Allah. Bu, tak tanya, ibu-ibu bisa tuh ngomong kalau nggak ngomongkan Allah? Nggak bisa. Ibu-ibu bisa nafas kalau nggak dinafaskan Allah? Ibu bisa Mas, nih buktinya. Petake sing geraken ya Gusti. Cuman karena hatimu buta, akhirnya ngaku aku sing bisa Tuh. Itulah kesombongan kita terhadap Gusti. Ibu-ibu, kita makan loh. Makan pun juga disuapin sama Allah. Bukan kita yang bisa gerak, enggak. Kalau kita masih merasa kita yang gerak, kita tidak akan ingat terhadap nikmatnya Gusti. Tuh.
orang wali Allah, orang yang arif, hatinya selalu sadar kita makan pun sing gerak dan ya Gusti Allah. Kalau sudah mulai masuk ke situ, nanti kebuka Bu, siapa sih Allah dan kita ini siapa. Nanti kebuka. Nanti nggak ada lagi orang yang sombong, itu nggak ada. Nggak ada lagi orang yang pamer, nggak ada. Orang yang bangga terhadap hartanya, nggak ada. Orang yang hasut, orang yang dengki, orang yang merasa adigang, adiguno terhadap suaminya, anaknya, tetangga, nggak ada. Yang ada adalah kasih sayang, Rahman Rahimnya Gusti Allah. Itu. Nanti kalau sudah semakin terbuka, insya Allah hati kita adalah hati cerminan, yaitu kesuciannya Gusti Allah. Masuk bab pertama, yaitu tentang siapa diri kita. Man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal nafsah diri, faqad arafa rabbah, pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Ibu-ibu, sudahkah mengenal dirinya masing-masing? Sudah kenal dirinya? Sudah kenal saya tak pulang. Sudah. Lah buat apa? Bu, diri ibu yang mana, coba tunjuk. Diri ibu itu yang mana? Diri ibu itu yang mana? Iya mah dada. Iya tangan. Iya suku. Dak tangan iya sehebat-hebatna bakal masuk kubur, kembali ke tanah. Berarti itu bukan saya. Itu bukan aku. Wajahku yang engkau bercermin, aduh. Dulu mah gelis. Ayeuna mah ya gelis gitu. Karena menurut penelitian, orang itu akan merasa cantik selama meskipun sudah tuh, pasti akan tetap merasa cantik. Benar itu. Antara muda tambah tua tetap merasa dirinya yang cantik. Karena itu apa? Sebuah pengakuan. Bu, apakah diri kita yang kau lihat di cermin itu? Coba renungi. Yang wujudnya cantik atau mungkin bodas atau mungkin hidung ya. Bu, apakah itu? Bukan. Itu hanya seonggok daging yang nantinya akan kembali ke tanah. Betul. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Itu satu. Apakah diri kita adalah keseluruhan jasad ini? Ini adalah zahir yang palsu. Karena apa? Ini semua hanyalah tanah, caripati tanah yang dijadikan manusia oleh Allah. Lantas diri kita yang sungguhnya yang mana, Mas? Ingat, di dalam diri kita itulah ai-ar-ruh. Itulah sejatinya diri kita. Nah, ini. Kembali ke zaman diri kita sebelum tua mengalami yang namanya Ibu pernah muda? Sebelum muda mengalami yang namanya anak. Sebelum anak-anak mengalami yang namanya balita atau bayi ya. Benar. Sebelum bayi mengalami yang namanya orok. Sebelum orok ditiupkan ruh, itu hanya segumpal darah. Segumpal darah dari segumpal dari setetes sperma. Coba, sperma itu bisa bergerak mendekati ovum, sel telur perempuan itu bisa bergerak sendiri atau ada yang gerakkan. Coba renungi dulu. Sel sperma yang sebelum jadi badal jasad kita ini itu bisa bergerak sendiri atau karena digerakkan?
Ada yang menggerakkan. Berarti sudah ada hidup di situ, Bu. Paham nggih? Karena dia bisa bergerak berarti sudah ada hidup. Hidup itulah ada yang menguasai, yaitu Gusti Allah. Bukan Allah di sperma, bukan. Tetapi Allah menguasai. Kemudian ruh asalnya dari mana? Kutiupkan ruhku. Wa nafakhtu, kata Allah, kutiupkan ruhku. Dari mana? Dari ruhnya Allah itu sendiri. Yang tadinya diri kita sejati kita sepakat adalah ruh kita, hidupkan dari mana? Dari Allah langsung. Coba renungi. Adakah jarak di antara kita dengan Tuhan kita? Merinding saya, Bu, kalau sudah membuka ini. Betul? Adakah jarak di antara kita dengan Tuhan kita? Kalau berjarak itu tandanya karena kita belum kenal Tuhan kita, maka kita menganggap Allah itu jauh. Allah di atas. Allah hanya untuk orang-orang soleh yang rajin tahajud semisal, rajin zikir. Enggak, Allah itu untuk Tuhan semesta alam. Ya. Coba dari ruh ditiupkan langsung dari Gusti, bukan dari yang lain. Tidak lain dari hidupnya Allah itu sendiri. Jasad dari mana? Dari sperma. Sperma dari mana? Saripati alam, saripati tanah, dari bonteng, dari telur, dari kejo yang dimakan bapak ibu kita, menjadikan saripati sperma yang ada di dalam bapak dan juga sel telur di dalam ibu bertemu menjadi jasad kita. Terus seperti itu. Dan alam semesta ini, bumi seisinya, sebelum ada bumi dan seisinya, diciptakan dari yang namanya Nur Muhammad. Jadi semua yang dohir ini datangnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Yaitu makhluk yang terpuji, yang menjadi cikal bakal seluruh alam semesta yang wujudnya dohir. Yo matahari, yo bintang, yo planet, ya bumi, ya bonteng. Makanya bonteng bisa tumbuh karena ada Nur Muhammad dan ditambah lagi yaitu ar-ruh. Kalau nggak ada ruhnya, maka tidak akan bisa hidup. Ruh itu tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Karena alam semesta pun juga dohir dan matahari tidak mungkin bergerak kalau cuma dohir tok, nggak ada ruhnya, nggak mungkin bisa bergerak. Bonteng kalau dipupuk, kalau Allah nggak menghendaki hidup, ditiupkan ruh juga tidak akan bisa Ayo, paham ya Bung ya? Berarti ada dua hal, jasmani dan rohani menyelimuti seluruh alam. Batu loh kelihatannya diem, itu juga ada jasmani dan rohaninya. Sama, ada wujud jasad, ada ruhaniyah yang pasti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bisa diikuti Bu sampai sini ya? Bisa nggih? Bisa ya. Nur Muhammad datangnya dari mana? Tidak lain dari Allah hidup itu sendiri. Allah mencabangkan dua, Nur Muhammad dohir, ruh batin. Di situ. Berarti yang sejatinya ada, yang sejatinya wajib ada, yaitu kami sebut yang namanya hidup. Hidup itulah yang dinamakan dalam agama Islam yaitu Gusti Allah. Ingat, sehingga seluruh alam semesta ini sebelum kita ada, Allah sudah dulu ada. Ya, Allah sudah dulu ada. Maka coba renungi tadi, kita masuk ke dalam tubuh kita. Misal ini dicuil, satu cuil menjadi satu sel.
Tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Sel itu adalah sekecil daging yang dia bisa meregenerasi. Ya, di dalam sel itu ada yang namanya dinamakan adalah atom. Secara penelitian sudah membuktikan, Bu. Atom itu kalau dipecah lagi ada yang namanya elektron, proton, dan neutron. Dipecah lagi ada yang namanya 99,9% yaitu cahaya. Cahaya itulah wujudnya adalah kekosongan. Coba dipecah-pecah tetap kosong, Bu. HP dipecah dua ada, pecah lagi sampai kecil nol. Wujudnya adalah kekosongan. Itulah yang dinamakan dunia ini. Wujudnya aslinya adalah sesuatu yang menipu. Harta yang kita kejar, ya, anak, pangkat, jabatan, semua itu adalah kenikmatan yang menipu, kesenangan yang menipu. Itu semua adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah sebagai jalan kita untuk mengenal Gusti Allah. Jadikan anak kita untuk jalan ketemu Allah. Jadikan suami kita sebagai jalan untuk ketemu Gusti Allah. Bu, tak tanya, bapaknya datang pulang kerja, capek-capek, pengen dibikinkan cikopi. Bapaknya ngomong aku mah biasanya, "Mak, jinkan cikopi," gitu ya. Tolong jawab, ibu-ibu jawabnya gimana? Ibunya capek, tas kakak kegendengan, suruh nyiankan cikopi. Jawabnya aku mah ibu-ibu. Jujur. Ya. Terus bapaknya akhirnya marah. Istri ente pengertian, sopan, salah capek-capek dengan duit, gereneng gitu. Malah minta kopi ke suruh nyen sora. Wes akhirnya pasea. Kenapa ini terjadi? Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa terjadi pasea seperti ini? Ini hal kecil loh. Saya menyontohkan hal kenapa terjadi pasea. Kenapa, Bu? Tidak saling memahami. Kenapa tidak saling memahami? Muter-muter. Kenapa tidak saling memahami? Kenapa, ayo? Egoisme. Kenapa egois? Yes. Belum mentok nih jawabannya, masalahnya tak kejar. Kenapa belum egois? Tak kasih kuncinya, Bu. Ibu tadi kan sudah paham ya, semua pergerakan, semua keadaan itu sing gerakan Gusti Allah. Yes, itu ya. Bapaknya nyuruh nyenken cikopi, hati jenengan ngelihat Allahnya apa ngelihat makhluknya? Pas bapaknya nyenjen kopi, hati rasa melihat makhluknya suami atau hidupnya Allah yang menguasai. Kenapa kok hati kita karenyeng? Karena melihat kita tidak sadar. Bapak bisa ngomong, capek kerja, sing gerakkeun ngomong gitu ya Gusti. Nek hati sadar yang Allahnya, tak jamin ibunya pasti bilang, "Ya Pak, tunggu ya." Gitu. Enak apa enak? Enak apa enak, Bu? Enak. Itu kuncinya. Yang terjadi karena apa? Kita buta terhadap Gusti Allah karena silau, karena wujudnya makhluk yaitu berupa
Allahnya dipohokkan, sing dihadap yaitu Yes. Bapaknya kenapa kok ikut marah? Bu, punten saya minum ya. Karena saya biasanya nggak teriak-teriak kalau mic-nya kedengeran ya. Kapan ini pernah? Biasanya saya santai. Cuma karena ini mic-nya kurang, jadi saya harus biar kedengeran. Udah nggak apa-apa, biarin. Minumnya biar laku ya. Kalau mic-nya hadir nanti minumnya nggak laku, kasihan yang bawain. Sebaliknya bapaknya, kenapa bapaknya marah? Tak jamin bapaknya pasti melihat makhluk itu adalah nurullah, cahaya Gusti. Yang namanya cahaya pasti menyilau. Kita akhirnya tidak bisa melihat Allahnya, melihat mentoknya kepada makhluk, tidak merasakan bahwa yang menguasai di situ ada hidupnya Gusti Allah. Pun nanti sudah malam kesini, insya Allah prakteknya mudah, Bu. Prakteknya ke depan semakin mudah. Sebaliknya, bapaknya pulang bawa segepok uang. 10 juta. Kira-kira ibunya, bapaknya minta cikopi, langsung loncat. Apa kayak tadi jawabannya? Apa berani ibunya ngomong nyet sorangan, berani? Wah. Kenapa, Bu? Itu tandanya berarti pengabdian kita ke suami tidak ridhonya Gusti. Akhirnya tidak tercatat pahala. Mohon maaf, tidak tercatat pahala, tetapi karena mohon maaf tersilaukan oleh wujud suami yang membawa uang. Sepuluh juta langsung buru-buru keramas mungkin ya. 10 juta langsung buru-buru nawarin keramas. Pun lanjut. Bu, saya punya cerita. Ini ben agak nggak sepaneng ya. Saya cerita. Ibu-ibu ada yang punya kucing? Ada. Kucing itu doyan dendeng nggak? Dendengnya dendeng. Dendeng tahu dendeng? Dendeng dilempar. Maksudnya dendeng, ya Allah. Dendeng lempar ke kucing. Kira-kira kucingnya itu age-age maranan nung lempar apa dendeng nak? Pasti maranan dendeng. Padahal yang kaya itu nung lempar apa dendeng nak? Yang kasih sayang ke kucingnya itu nung lempar atau dendeng nak? Yang lempar itu, Bu, majikannya, ya Allah. Dia kotor dibersihin ya. Dia sakit diobatin, tidur dilus-elus ya. Cuman kenapa kok dilempar dendeng aja? Dia sudah ngambil dendengnya dan buru-buru indit. Mendekatnya kalau Bu. Loh, ada yang kesindir ini. Nanti kalau sudah kenyang, ngejauh deh, ya itu. Coba. Bisa memahami maksud saya ya? Bisa. Diperek uang 10 juta, nggak melihat Allahnya, ngelihat 10 jutanya atau suami. Akhirnya apa? Kita menuhankan, mohon maaf, suami dan
uang. Nauzubillah ini. Makanya ajaran ini mengajak kita untuk kembali kepada Gusti Allah. Bukan berarti nggak ngomong makasih Pak, ngomong secara syariat wajib terima kasih kepada suami. Hakikat hati jangan dilupakan. Sing datangkeun sumerek rasaken datangi dari Gusti Allah. Kebanyakan manusia lupa di sini. Jangan menjadi seekor. Aku ngomong lo ya. Aku ngomong lo. Wes ingat-ingat ya Bu, jika mendapat kenikmatan, tolong secara syariat tetap terima kasih kepada suami, kepada siapapun yang memberikan rezeki. Secara lantaran terima kasih, tapi hati sadar dan merasakan sing geraken, sing merek, sing ngebogaan rezeki eta teh juga Gusti Allah. Itu ya. Yang kedua, ibu-ibu dilempar oleh cowok yang ganteng banget. Anggaplah ibu-ibu belum nikah, anggap zaman dulu. Dilempar kerikil kena muka. Sakit apa sakit? Sakit. Kira-kira ibu-ibu nyari kerikilnya apa orang gantengnya? Orang gantengnya. Bohong. Ibu-ibu kalau sakit ingat Allah. Nelangsa ingat Allah. Pasti ingat ibu-ibu sakit. Saha nu nyantet ya. Bener-bener. Kok sakit perut? Salah makan apa ya? Bener-bener Bu. Padahal kerikil itu hanya sebagai ucapan kasih sayang dari sang lelaki tampan. Ya, maka temuilah sang lelaki tampan, maka engkau akan menjadi kekasihnya. Jika engkau diberikan ujian, mohon maaf, yang mungkin tidak enak secara dohir, maka yang wajib engkau temui yaitu hidupnya Gusti Allah. Itu dulu. Jangan curhat ke tetangga, aing mah teu boga duit. Justru malah seneng tetangga. Nyebar kemana-mana akhirnya jadi aib. Pertama menghadap ke Allah minta Allah. Sambat ya sama Allah. Wes. Boga penyakit, ya temui Allah. Jangan nemui makhluk. Dulu bukan nggak boleh ya. Temui Allah dulu, baru nanti kalau sudah dapat petunjuk, kamu beli obat ke warung, kamu ke Bangli, kamu ke bidan, baru engkau laksanakan karena perintahnya Gusti. Kebanyakan manusia enggak, nyeri beteng langsung inget makhluk, bener nggih? Akhirnya nggak sembuh sampai ke rumah sakit, sampai ke spesialis dalam. Kakara sambat, ya Allah, kok aku nggak sembuh. Kata Allah, maneh sih ke awal kemana kok nggak ketemu aku padahal yang ngasih sakit yo aku, sing nyembuhkan yo aku. Ketika nggak sembuh, kakara mendekat Gusti. Kebalik Bu? Terus nanti ada ilmunya Bu. Di balik sakit itu juga ada rahasia Allah di situ. Di balik sesuatu yang enggak enak, di situ ada rahasia Allah. Itu sejatinya adalah proses untuk mengajak Allah itu menjadi kekasih. Allah mengajak jenengan menjadi kekasihnya. Cuman kita tidak sah. Ya tadi loh, dilempar kerikil sebenarnya hanya untuk ngajak kena. Kita udah keburu marah. Nyari kerikilnya, akhirnya apa? Nggak jadi menjadi kekasihnya Gusti. Akhirnya apa? Kita terperosok ke dalam kesesatan. Bu, ingat, kalau engkau sudah iman bahwa semua kejadian yang gerakkan Allah, yang kuasa Allah, berarti sifatnya makhluk tidak punya kekuatan dan kuasa apa. Sifatnya makhluk tidak bisa apa-apa dan tidak bisa apa.
Bahkan dia nolong dirinya sendiri nggak bisa. Manusia menolong dirinya sendiri tidak bisa. Kenapa kita minta pertolongan? Bukan berarti kita nggak boleh ke dokter, enggak. Tetapi hati kita kudu yakin sing merek pertolongan yaitu Gusti Allah. Sing mendatangkan hujan yaitu Allah. Yang menerangkan yaitu hidupnya Gusti Allah. Situ Bu letaknya. Maka ayo ibu-ibu tolong pelajari ilmu ini dari awal kejadian diri kita tadi, ya sudah paham ada jasad, ada ruh. Jasad dari Nur Muhammad, ya, ruh dari hidupnya Allah, dan dua-duanya dari hidupnya Gusti Allah. Dan itu semua menyelimuti alam semesta ini. Semua terselimuti oleh hidupnya Allah. Tidak ada yang tidak. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, aku Allah lebih dekat dari urat leher. Karena apa? Terselimuti oleh hidupnya Gusti Allah. Di situ letaknya, Bu. Maka kita harus introspeksi diri. Selama ini kita menyebut-nyebut Allah, ya Allah, ya Allah, tetapi kita tidak pernah bertemu Gusti Allah. Ibarat gini, Bu. Saya Vicky belum pernah kenal yang namanya Mbak Desi. Kemudian Vicky tiap hari nyebut-nyebut yang namanya Mbak nggak tahu rupanya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu wujudnya. Tiap hari nyebut-nyebut Mbak Desi, aku cinta engkau Mbak Desi, cintaku hanya untukmu. Coba ini biar saya berpikir cerdas itu loh. Saya mengajak ibu-ibu untuk berpikir cerdas. Biar nanti menjadi orang yang cerdas, hati yang cerdas. Tiap hari nyebut-nyebut Mbak Desi, aku cinta padamu Mbak Desi, aku rindu bertemu engkau. Kenal enggak? Hanya tahu nama. Apakah itu yang dinamakan cinta yang sejati? Itu cinta yang masih palsu. Biar kita ketemu, biar Vicky ketemu Desi gimana? Satu, harus tahu alamatnya. Alamatnya Allah, sifatnya Allah, ciri-cirinya Allah, wujudnya Allah. Nanti kita buka semuanya. Terus kemudian kalau sudah dipahamkan ke situ, engkau harus tahu yang namanya guru pembimbing. Vicky nggak mungkin tahu rumah Desi kalau nggak ada yang ngasih tahu terhadap rumahnya Mbak Yang ngasih tahu pun juga harus yang sudah pernah ketemu Mbak Kalau yang ngasih tahu guru yang bohong, guru yang palsu, pasti ketemunya bukan Mbak Desi, tapi ketemunya si Paijo, si Parnem, ya. Kalau guru itu guru yang palsu, pasti mengajak bukan ke Allah. Selain Allah apa? Dunia. Ngajak dunia, ngajak ke sugih, ke penghar, ngajak ke kesaktian, ngajak. Akhirnya apa? Tujuan kita ketemu Allah tidak tercapai. Mohon maaf. Karena itu ciri guru yang palsu. Guru yang asli adalah yang hanya menggait hati untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Vicky harus punya guru. Dah itu ya. Guru yang membimbing. Selain itu, Vicky juga harus punya kendaraan. Ya, bisa jalan, bisa naik kendaraan. Bu, kalau kendaraan sebagus apapun, kalau cuman diparkir depan rumah, bisa nyampe rumah Mbak Desi? Katakanlah Vicky punya mobil Fortuner, tapi nggak pernah dipakai ke Mbak Desi, bisa nyampe? Kendaraan itulah yang namanya syari'. Mohon maaf, saya bukan berarti menjelekkan. Ibu-ibu sholat denglak-dengkluk, puasa kencot beteng, ya. Tapi kalau tidak dimilmoni oleh guru akhirat dan dijumpakan kepada Allah, maka ibarat
mobil yang mewah cuma terparkir di depan rumah. Lama-lama usang, Bu. Lama-lama tidak manfaat. Maka nggak heran meskipun sholatnya rajin, mohon maaf hatinya masih sangat jauh dari Gusti Allah, masih menghasut, masih mengadu domba, masih merasa paling benar lah gitu nggih, merasa paling hebat, merasa aku yang paling alim, aku yang paling soleh, aku yang ahli surga. Melihat orang lain yang sliwer, mohon maaf ya, mungkin dia belum berjilbab, kita sudah mencemooh. Oh berarti itu ahli neraka. Padahal yang ahli neraka adalah hatinya yang masih berpenyakit. Bisa jadi orang yang berjilbab itu hatinya lebih makrifat kepada Allah. Bisa jadi hatinya lebih paham Allah daripada orang yang, mohon maaf, denglak-dengluk tetapi buta terhadap Gusti Allah. Hatinya jauh lebih mulia. Ingat di zaman Rasulullah ada PSK. Dia bisa masuk surga karena memberikan air kepada anjing. Bukan airnya yang menjadikan masuk surga, tetapi hatinya PSK itu sudah sadar Allah, sudah ma'rifat Allah sebelumnya. Dia sadar saat ini sedang ditempatkan dalam kemaksiatan. Dia sadar. Dia pun mengakui bahwa ini semua adalah kekuasaannya Allah. Tetapi hatinya tidak pernah putus asa. Suatu saat nanti pasti akan diselamatkan oleh Gusti Allah. Ada ahli sholat, ahli ibadah, hatinya merasa aku yang sholat, aku yang hebat, aku yang imam, aku yang ceramah. Sehingga munculnya apa? Sombong, takabur, riya, pamer, merasa lebih baik dari saudara. Ingat iblis itu masuk neraka karena merasa lebih baiknya. Poinnya di sini ya Bu ya. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 5 lebih ya. Ini kalau nggak di stop nggak berhenti nih. Kesimpulan. Kesimpulan. Kendaraan adalah syariat, jalan adalah thoriqoh. Ya nanti biar kita buka nanti ke depan. Thoriqoh itu adalah jalan. Jadi untuk ketemu Mbak Desi itu ada jalannya Bu, nggak sembarangan ya. Kalau sembarangan berarti ketemunya setan, jin, gendruwo itu ya. Ketemunya dunia, ketemunya uang, ketemunya jabatan. Terus kemudian butuh guru dan tujuan alamat itu adalah hakikat. Ketemu Mbak Desi itu adalah ma'rifat. Syariat, thoriqoh, hakikat dan ma'rifat. Ini harus engkau pahami. Nah, ini. Kesimpulan di pertemuan pertama ini, ayo bagi jenengan yang masih ragu-ragu, mohon pertolongan kepada Allah. Doa, ya Allah, mantapkanlah hatiku untuk masuk ke dalam bahtera dinul tauhid ini. Jika sudah mantap, semangat ke depan. Biar apa? Sisa hidup kita yang nggak tahu sampai kapan. Tadi nggak tahu ya jawabannya ya. Nggak ada yang jawab 10 tahun. Siapa yang jamin? Kalau sudah masuk, insya Allah aman. Dosa kita selama hidup, apapun kelakuan hati kita akan dibersihkan oleh Allah, akan ditempatkan sendirinya oleh Allah, sehingga akan diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Mangga ibu-ibu bisa ada pengumuman dari Bu Kadus mungkin.